Video ini akan membuktikan kalau misalkan Poco X7 Pro nanti kalau rilis atau launching di Indonesia itu bakal goib. Nah, sebelum kita bahas mengenai poin-poinnya, perkenalkan nama gue Fansboy ya. Gue adalah gamers yang suka review HP. Jadi kalau kalian suka dengan konten review HP yang lebih detail untuk bermain game, kalian boleh subscribe ya. Kita tembusin ke 50.000 subscriber tahun ini, bisa gak? Bisa lah, let's go guys. Oke, kita mulai bahas dari poin pertama, yaitu adalah desain dan layar. Poco X7 Pro ini memiliki desain yang sangat unik ya. Ini beda dari seri Poco sebelumnya nih guys. Jadi kalau gua lihat-lihat, kalau gua cari ya, ini informasinya Poco X7 Pro ini bakal menganut ke desain Xiaomi Turbo 4 yang ada di Cina, udah rilis ya. Dan itu desainnya keren ya guys ya. Nah, nanti Poco X7 Pro ini bakal dipoles dengan desain ciri khasnya, yaitu ada warna kuning dan juga hitam. Itu keren sih, gue suka banget ya. Apalagi kameranya itu nggak terlalu gede nih ya. Dan warna yang ini gue suka ya. Dan tentunya ada warna-warna yang lain juga untuk variannya nanti guys. Nah, untuk bagian sisi-sisinya itu masih sama guys ya, kayak tebel. Tapi guys, gue mendengar bocoran-bocoran dari yang lain juga. Kalau misalkan seri yang Poco X7 biasa itu bakal curve ya. Tapi yang jelas Poco X7 Pro itu bakal rata seperti biasa dan tebel. Nah, untuk layarnya seperti biasa, yaitu layar AMOLED berukuran 6,67 inch dengan resolusi 1,5K ya. Dan untuk refresh rate-nya yaitu 120. Nah, ini yang paling penting ya untuk para gamers guys. Gue yakin ini bakal support 120 fps di Poco X7 Pro ini. Kalau udah support 120 Hz, otomatis gue yakin support 120 fps untuk bermain PUBG Mobile. Dan juga untuk bezelnya ternyata agak tipis ya guys ya dari Poco X6 Pro. Ini lebih tipis dan gue sangat suka. Kamera depannya juga itu posisinya udah bagus banget ya untuk ya pasarnya lah ya. Poin kedua yaitu adalah spek. Nah, Poco X7 Pro ini bakal dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Gila men. Ini merupakan chipset terbaru dari MediaTek Dimensity yang langsung dikasih di Poco X7 Pro ini. Dan tentunya untuk Poco X7 biasa itu pasti beda ya. Ya, walaupun gue yakin kalian agak kurang gitu dengan chipset ini. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk tes Antutu benchmarknya itu tembus sampai 1,7 sampai 1,8 juta. Itu gila banget sih men. Ini gue mendengar informasi ini udah gak ragu lagi guys, bakal gue ini. Dan kalau kalian tanya untuk PUBG Mobile support gak 120 fps, gue yakin support. Apalagi biasanya Poco itu suka partnership juga dengan PUBG Mobile gitu ya, untuk mempromosikan HP terbaru mereka. Terus kenapa Poco X6 Pro nggak support 120 fps bang? Karena di zaman itu pas rilis Poco X6 Pro belum ada 120 fps, baru ada 90. Jadi 120 fps di PUBG Mobile itu baru rilis bulan-bulan kemarin. Jadi gue sangat optimis gitu Poco X7 Pro ini bakal support 120 fps. Nah, untuk ukuran RAM-nya itu seperti biasa 12 GB ya paling tinggi, dan ada nanti mungkin varian yang 8 GB. Udah LPDDR5 ya tentunya guys. Dan untuk penyimpanannya paling tinggi yaitu 512 GB UFS ya. Jadi ini seperti biasa dengan Poco X6 Pro guys. Poin ketiga yaitu adalah kameranya. Nah, untuk kamera utamanya itu dibekali 50 megapiksel dengan OIS dan EIS dan 8 megapiksel untuk ultra wide lensanya. Nah, untuk kamera depannya lensanya yaitu 20 megapiksel. Dan untuk kameranya juga ini udah jelas dibekali dengan stabilize ya, seperti dengan Poco F6 kemarin guys. Tapi gue jujur ya, Poco X6 Pro dulu itu kameranya oke juga ya, tapi gue agak kurang suka guys. Jadi semoga aja ada improvisasi yang signifikan di bagian kameranya ya, itu menurut gue. Tapi Poco F6 kemarin keren sih kameranya, gue sangat suka ya. Bahkan video ini di shoot oleh Poco F6 ini guys. Kemudian baterainya. Nah, untuk baterainya dibekali 6550 mAh. Ini gila coy, gede banget anjir. Gue yakin kalian pasti pada FOMO nanti. Dan untuk batoknya itu udah disupport dengan 90 watt ya, sama dengan Poco F6. Jadi untuk ngecas mungkin sekitar 40-50 menit itu sudah full dari 0 ke 100 ya. Jadi itu mengenai speknya, dan gue nggak sebutin secara detail
Kalau kalian pengen lihat detailnya, nanti gua bakal sediain untuk sumber ya informasi video ini di deskripsi guys. Jadi kalian bisa baca-baca sendiri untuk spek detailnya. Poin terakhir yaitu adalah harga dan tanggal rilisnya. Untuk tanggal rilisnya secara global dan juga India itu tanggal 9 Januari. Bentar lagi guys. Nanti gua bakal live ya nanti untuk reaction Poco X7 Pro launchingnya ini secara global. Dan untuk harganya secara global ini sekitaran $400 lah ya, atau kalau di rupiah itu sekitar 30.000 rupiah India ya. Nah kalau misalkan di convert $400 ke rupiah ya, itu sekitar 6.500.000. Tapi untuk harga ini belum tentu, karena dulu juga Poco X6 Pro harga luar itu agak mahal, tapi pas masuk ke Indonesia itu harganya miring banget. Itu udah tradisi Poco ya, selalu seperti itu guys. Jadi jangan expect terlalu tinggi dan juga terlalu rendah untuk harga. Nah untuk tanggal rilis di Indonesia biasanya sebulan setelah global launching, berarti Februarian ya. Jadi bentar lagi guys, let's go. Nah semua informasi yang gua tadi katakan itu belum tentu benar ya guys ya, karena itu baru rumor ya, bocoran. Tapi sekitar 80%-an lah itu udah bener ya. Sisanya ya mungkin kayak harga tadi itu tanggal rilis di Indonesia ya, baru itu tidak jamin ya bakal bener. Nah menurut kalian gimana guys untuk Poco X7 Pro ini? Menurut gua ini pasti goib ya. Coba kalian komen aja di kolom komentar. Oke segitu aja buat video kali ini. Jangan lupa subscribe guys untuk konten seperti ini lagi ya, biar gua makin semangat tembusin 50.000 subscriber. Let's go. Oke gua Fansboy, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye. Ntar mana ya HP Poco X6 gua mana ya? Gua mau jual.